Oke, Pak Bani, kita mulai aja. Di sini timnya ada Pak Bani, terus siapa lagi sudah masuk semua? Ada tim. Ya, baik Pak Odi. Sama Pak Irfan mungkin nanti ya. Coba di calling dulu Pak Irfannya, apakah sudah ready atau masih persiapan? Ready, Pak Od. Oh, ready. Terima kasih Pak Irfan. Ya. Ini. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi Pak Irfan. Ya, selamat pagi. Nah, teman-teman, ini ada Pak Irfan Ali. Ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Artinya kalau ada Pak Irfan Ali segera dimulai biasanya Pak Bani. Monggo Pak Bani. Baik, terima kasih Pak Odi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman calon mahasiswa teknik IPMI Cirebon dari gelombang 2 tahap 8. Dan selamat pagi juga buat Pak Odi, Ibu Giftera Dwi Lestari, Bapak Irfan Ali. Beliau ini merupakan seorang yang akan sambutannya yang akan disampaikan pada acara hari ini. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Bani Nur Hakim. Saya sendiri berada di bagian front office atau di bagian pendaftaran. Dan pada hari ini, pada pagi ini saya ditunjuk sebagai moderator yang akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama di sini ada acara pembukaan, yang kedua ada sambutan yang akan beliau selaku Kaprodi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dan Prodi RPL. Kemudian yang ketiga di sini ada sosialisasi pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi yang akan disampaikan oleh Ibu Giftera Dwi Lestari. Beliau ini merupakan Kaprodi dari program studi Teknik Informatika ya. Dan yang kelima di sini mohon maaf, yang keempat di sini nanti ada sosialisasi untuk perkuliahan online. Ya, nanti di sini akan dipaparkan oleh Bapak Irfan Ali MKOM. Beliau selaku admin dari admin teknis dari perkuliahan online nantinya. Dan kemudian nanti ada acara penutup yang diakhiri juga dengan beberapa sesi pertanyaan dari teman-teman semua. Baik teman-teman, untuk meringkas waktu di sini ada acara yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Odi Nurdiawan MKOM. Silakan Pak Odi untuk baik. Waktunya. Oke, baik Pak Bani, izin saya share dulu. Ya, kelihatan nggak Pak Bani? Kelihatan Pak Odi, sangat jelas. Suara saya kedengaran jelas? Terdengar sangat jelas Pak Odi. Jelas, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bani. Terus kemudian ada Pak Ibu Gita, ada Pak Irfan, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu hal apapun. Walaupun situasi kondisi yang seperti ini tidak bisa diprediksikan bahwa kemarin tanggal 1 Juli Bapak Presiden mengumumkan bahwa PPKM darurat akan dilaksanakan tanggal 3 Juli. Artinya kami tidak terbatas dengan PPKM. Artinya sebelumnya kami ingin bersilaturahmi dengan teman-teman secara tatap muka langsung di STMI IPMI Cirebon. Artinya teman-teman bisa melihat kampus kami di Jalan Perjuangan
nomor 10B Majasem Kota Cirebon. Akan tetapi dengan kondisi situasi seperti ini, maka silaturahim atau motivasi dan penjelasan pengarahan dialihkan secara online atau telekonferensi seperti ini. Baik, saya ucapkan selamat kepada mahasiswa dan mahasiswi baru STM IKMI Cirebon yang telah dinyatakan lulus oleh tim PMB 2021. Teman-teman silakan cek website di ikmi.se.id. Nah, di sana tertulis nama rekan-rekan semua. Jika tidak ada atau misalkan ada beberapa persyaratan yang kurang, silakan hubungi dari timnya Pak Bani. Oke, reguler KIP ini atau beasiswa KIP ini adalah kesempatan emas bagi teman-teman semua untuk meraih masa depan. Artinya, tidak semua orang akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Artinya orang-orang terpilihlah yang kami pilih yang mendapatkan kesempatan untuk merubah nasib taraf hidupnya menjadi lebih baik. Dengan apa? Dengan belajar di STM IKMI Cirebon, terus kemudian masalah pembiayaan nanti teman-teman akan ditanggung oleh pemerintah. Maka dari itu, ambillah gerbang menuju masa depan yang lebih baik. Artinya ini adalah titik awal perubahan teman-teman, perubahan untuk menjadi yang lebih baik, perubahan menjadi yang lebih dewasa, perubahan menjadi ingin meraih dunia yang lebih cerah. Nah, dengan beasiswa KIP di STM IKMI Cirebon. Nah, maka dari itu, ada program Indonesia Pintar melalui KIP kuliah. Apa sih program-program yang ditawarkan oleh pemerintah? Dulu, beasiswa itu ada berbagai jenis macamnya. Mulai dari berbagai jenis kreatif mahasiswa, terus kemudian ada yang namanya beasiswa bantuan bagi yang tidak mampu, ada beasiswa dari pemerintah tentang nilai akademik dan sebagainya. Nah, di sini pemerintah hadir bagi teman-teman atau apa namanya anak-anak atau teman-teman yang memiliki keterbatasan tentang keuangan, akan tetapi memiliki kegigihan akan belajar atau ingin melakukan perubahan, maka ini adalah kesempatan yang sangat baik. Nah, di sini ada program PIP, Program Indonesia Pintar. Adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk pembiayaan pendidikan. Yang kedua, KIP kuliah. Sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Kemudian, KIP kuliah akan menjamin berlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Artinya negara ini tidak tinggal diam. Dengan kondisi seperti ini, maraknya wabah COVID, lalu bagaimana dengan orang-orang teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak mampu tapi keinginan akan belajarnya sangat tinggi. Nah, ini adalah kesempatan. KIP ini akan memberikan teman-teman kebebasan untuk belajar. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang bahwa teman-teman diwajibkan belajar dan ditanggung oleh pemerintah. Nah, di sini negara hadir. Anda semua mahasiswa yang baru ini di kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat besar. Artinya teman-teman sudah 99% akan menerima KIP kuliah. Nah, 1%-nya silakan administrasinya dilengkapi. Nah, seperti itu. KIP kuliah ini nanti teman-teman akan dibiayai oleh pemerintah, jadi SPP dan segala macam uang bangunan, uang praktikum,
itu didanai oleh pemerintah. Teman-teman tidak membayar 1% pun. Pendaftaran tidak ditarif. 100% gratis. Lalu uang bulanan dikasih dari pemerintah. Kalau tidak salah 700 ya Pak Bani per bulan. Atau udah naik lagi? Berapa Pak Bani per bulannya untuk mahasiswa? Untuk per bulannya nanti yang akan didapatkan oleh mahasiswa itu sebesar Rp700.000 yang akan 700. Nah, teman-teman mendapatkan 1 bulan 700. Nah, kalau misalkan kita asumsikan teman-teman bekerja di luar di sana untuk bekerja paling untuk orang magang atau misalkan yang baru kerja 700 atau 800 per bulan. Tapi kerja itu, kerja rodi atau kerja kuli. Tapi ke teman-teman di sini kuliah nih. Kuliah, belajar, mendapatkan ilmu, mendapatkan teman baru, mendapatkan wawasan, pemerintah menggaji teman-teman atau memberikan insentif bulanan sebesar 700 per bulan. Nah, gimana? Nggak enak gitu. Udah gratis, dikasih uang bulanan 700 per semester. Per bulan 700 dikali per semester. Dalam satu semester, Anda akan mendapatkan 4,2. Berarti 6 kali 7, 4,2 juta ya. Itu dalam satu semester. 1 tahun. Berapa 1 tahun coba? 1 tahun Anda akan mendapatkan berarti 8,4. 8,4 juta 1 tahun per bulan. Kalau misalkan Anda mengambil dari sistem dari S1 itu 4 bulan, 4 tahun. Berarti 8,4 dikali 4 berapa? 32. Berapa Pak Bani? 84 per semester berapa? Ini saya cek kalkulator dulu. 8432 berapa? Berapa juta? Sekitar 33,6 ya. Nah, dalam 4 tahun atau misalkan selama pembelajaran, teman-teman akan mendapatkan uang dari pemerintah sebesar 33,6 juta. Itu dalam satu S1 untuk S1. Kalau S3, kalau D3 itu kan 3 tahun, jadi bisa paling sekitar 27 atau 24, 25, sekitar segitu untuk D3. Nah untuk S1, maka ini adalah peluang yang sangat besar sekali, teman-teman diberi kesempatan yang sangat besar untuk belajar. Uang kuliah udah ditanggung oleh pemerintah. Uang bulanan ditanggung pemerintah. Teman-teman tugasnya apa? Tugasnya untuk belajar menjadi yang lebih baik. Nah, ini adalah kesempatan besar. Lalu apakah di luar sana masih banyak yang membutuhkan? Banyak sekali. Pemerintah memberikan untuk di IKMI aja tahun kemarin sekitar 600 sampai 700 ya Pak Bani. Nah, sekarang bisa lebih dari itu. Dan kita selektif. Selektif artinya kita membuka per gelombang, per tahap, kita kasih motivasi, kita kasih arahan, kita kasih ini jenjangnya tahapan-tahapannya, terus kemudian teman-teman tinggal belajar. Nah, tinggal belajar, belajar dan belajar. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai dengan ada kesempatan besar ini, KIP kuliah tidak bisa diambil oleh teman-teman. Nah, selanjutnya, persyaratan penerimaan KIP kuliah. Penerimaan KIP kuliah adalah, namun perhatikan nih, penerimaan KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas atau SMA, mungkin dari teman-teman dari SMA, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain sederajat mungkin dari pesantren atau sejenisnya, yang akan lulus pada tahun
berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman lulus sekarang dan lulus 2 tahun sebelumnya, masih ada kesempatan untuk menerima GIP. Gitu. Ya. Yang kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan didukung bukti dokumen yang sah. Artinya tadi kegigihan teman-teman, terus kemudian motivasi teman-teman akan belajar itu harus tinggi, tetapi mungkin kendala biaya atau misalkan ekonominya Pak, karena sekarang itu kan COVID, orang tua jualan, sekarang sudah disuruh tutup. Nah ini negara hadir, terus kemudian STMIK IKMI Cirebon hadir membantu teman-teman. Teman-teman tinggal mendoakan orang tua semoga rezekinya dilimpahkan, teman-teman belajar lebih difokuskan lagi. Nah, kita tinggal kita belajar, kita ambil sisi positifnya, lebih semangat lagi untuk meraih karir. Nah, terus kemudian lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima PTN atau PTS pada program studi yang telah diakreditasi. Nah, kemarin timnya Pak Mbak telah menyeleksi teman-teman. Artinya ada beberapa yang kita tidak terima dan teman-teman adalah yang kita terima. Jadi tidak semua diterima, tapi kita selektif. Kita akan lihat komitmen teman-teman untuk mengikuti program KIP kuliah ini. Oke. Nah, selanjutnya keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan tadi yang saya paparkan tadi bahwa teman-teman jika ingin menerima beasiswa ini pasti memiliki ekonomi atau dari kalangan yang menengah ke bawah. Maka dari itu di sini ada syarat yang harus dibuktikan. Pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga peserta program PKH atau pemegang kartu sejahtera atau mahasiswa dari panti sosial, panti asuhan. Nah ini kemarin saya juga ada beberapa dari pengurus panti, ada anak-anaknya yang sudah lulus dan ingin kuliah lanjut. Alhamdulillah kita terima. Mereka motivasinya sangat tinggi, ingin memperbaiki karirnya, terus kemudian memperbaiki kehidupannya, ingin lebih baik, ingin lebih nyaman seperti orang-orang yang di luar sana. Nah, di sini adalah kesempatan besar di STMIK IKMI Cirebon untuk teman-teman belajar lebih baik lagi. Terus kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya teman-teman silakan pilih salah satu bentuk dukungan atau bentuk pembuktian bahwa teman-teman memang dari keterbatasan ekonomi. Seperti itu. Jadi negara akan hadir memberikan bantuan pembiayaan kuliah gratis sampai dengan lulus, terus kemudian diberikan uang saku sebesar 4.200.000 per semester atau sekitar 33,6 per angkatan atau satu untuk S1. Nah, keunggulan penerima KIP. Nah ini yang tadi saya jelaskan di awal bahwa teman-teman seluruhnya dibebaskan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi tanpa dipungut Rp1 pun. Nah, teman-teman tidak dipungut Rp1 pun. Nah, terus kemudian pembebasan biaya kuliah, pendidikan dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Artinya yang membiayai pendidikan teman-teman, yang membiayai SPP teman-teman, yang membiayai uang praktikum teman-teman, yang membiayai uang laporan atau uang sertifikasi teman-teman, itu
dibiayai oleh pemerintah. Ya, jangan salah kaprah nih. Jadi teman-teman tidak dibebankan biaya, kecuali ada namanya wisuda, itu wisuda di luar biaya pendidikan. Nah, kalau wisuda itu kan nanti di akhir, jadi teman-teman bisa menabung dan tidak besar biayanya. Itu malah lebih besar dari uang saku yang ada di teman-teman. Oke, lalu bantuan biaya hidup. Nah, tadi untuk biaya pendidikan udah di cover oleh pemerintah, biaya lain dari STEMIC ini udah di pemerintah. Ini bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup tadi yang sudah dijelaskan oleh saya di awal bahwa teman-teman akan mendapatkan uang per bulan 700.000. Uangnya gimana, Pak? Uangnya langsung masuk ke rekening teman-teman, bukan melalui instansi, bukan melalui IKMI, bukan melalui pihak ketiga dan segala macam. Uang dari pemerintah akan masuk ke rekening teman-teman. Rekeningnya nanti kita akan buatkan. Kita akan buatkan rekeningnya, nanti akan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Bani ketika teman-teman sudah masuk di STMIK Cirebon. Nah, jadi nanti Pak, ada yang tahun kemarin itu uangnya langsung masuk ke kami atau masuk ke kampus dulu, Pak. Uangnya langsung rekening ke mahasiswa masing-masing atas nama mahasiswa. Bukan atas nama kami, bukan atas nama institusi, tim, dan sebagainya, langsung masuk ke penerima. Nah, seperti itu. Lalu uangnya digunakan untuk apa? Uangnya adalah digunakan untuk membiayai teman-teman dalam pembelajaran di STMIK Cirebon. Contohnya apa? Contohnya adalah kita dalam pembelajaran itu minimal memang ada butuh laptop. Butuh laptop kenapa? Untuk berkreasi teman-teman mencari jurnal, mencari informasi-informasi, mendesain dan segala macam. Itu adalah eh, bantuan biaya hidup dalam mendukung pembelajaran. Jadi biaya hidup itu jangan digunakan untuk hal-hal yang bukan mendukung pendidikan. Nah, seperti itu. Kalau ada lebih ditabung, kalau ada lebih tabung. Tabung untuk apa? Untuk membangun misalkan kewirausahaan. Nanti akan diajarin oleh dosen-dosen kami tentang kewirausahaan. Nah, di sini nanti ada Bu Gita juga akan membantu bagaimana berwirausaha. Nah, jadi teman-teman dengan ada bantuan biaya hidup itu per bulan, per tahun, per semester, per tahun itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke ya. Jangka waktu pemberian KIP kuliah. Untuk sarjana tadi 8 semester atau 4 tahun, untuk diploma itu maksimal 6 semester atau 3 tahun. Jadi seperti itu teman-teman semua. Oke. Nah, komitmen penerimaan beasiswa KIP. Nah, ini komitmen bersama antara mahasiswa penerima KIP, STEMIK IKMI, dan negara. Jadi negara ini kasih uang kepada mahasiswa, nih dikasih dana untuk kuliah. Komitmennya apa? Yang diberikan kepada negara. Nah, teman-teman itu harus berkomitmen kepada negara yang membantu beasiswa tersebut. Saya berkomitmen, kan? Berkomitmen untuk apa? Nah, ini bukan berkomitmen kepada saya atau institusi, tapi berkomitmen kepada negara yang memberikan atau mendanai beasiswa teman-teman semua. Nah, yang pertama, ketika didanai oleh negara atau pemerintah, teman-teman tidak boleh menerima beasiswa dari pihak lain. Nah, misalkan kan beasiswa dari pemerintah itu kan banyak jenisnya. Kalau misalkan nanti kan ada beasiswa PPA atau akademik. Nah, teman-teman mohon maaf tidak bisa mengambil beasiswa lagi karena sudah ada haknya teman-teman sudah mengambil beasiswa ini, KIP. Nah, sedang tidak menerima beasiswa dari beasiswa pendidikan lain. Nah, seperti itu. Jadi cukup satu aja beasiswanya untuk teman-teman, beasiswa lain untuk yang lainnya. Jadi bisa dimanfaatkan ke yang lain. Jadi kita tidak serakah ngambil semua, cukup satu aja. Yang kedua, bersedia untuk mempertahankan IPK minimal 3,25. Nah, tadi bahwa dijelaskan, teman-teman tugasnya hanya belajar, belajar, dan belajar. Jadi, teman-teman IPK-nya harus bertahan di 3,25.
Nah, ini permintaan dari negara. Jadi, ayo kita belajar. 3,25 itu mudah. Yang penting teman-teman motivasinya tinggi, belajar, ingin tahunya tinggi. Nah, di situ gerbang emas teman-teman insya Allah akan ada perubahan. Selanjutnya, bersedia untuk tidak cuti selama program beasiswa kuliah. Artinya, negara menargetkan teman-teman bahwa akan lulus 4 tahun untuk S1, ya udah 4 tahun. Untuk D3 3 tahun, ya udah 3 tahun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, seperti itu. Maka di sini negara tidak bersedia untuk tidak cuti. Jadi mahasiswa tidak boleh cuti, jadi belajar. Nah, seperti itu. Kemudian, tingkat kehadiran untuk mengikuti perkuliahan minimal 7%, 70%. Artinya, teman-teman selama perkuliahan semester itu 16 pertemuan. Jadi teman-teman minimal kehadiran itu adalah 11 sampai 12 pertemuan. Jadi jangan sampai kurang dari itu. Itu akan merugikan teman-teman untuk meraih IPK dan yang lainnya. Jadi prestasinya menurun. Itu saya harapkan prestasinya meningkat. Prestasi nanti kita akan tidak hanya di pembelajaran secara resmi, nanti teman-teman ada kegiatan-kegiatan BEM itu bisa memacu prestasi teman-teman untuk beraktivitas atau bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di luar kampus dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di BEM. Nah, terus kemudian yang terakhir, bersedia untuk dicabut beasiswanya jika tidak menaati atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh STEMIK Cirebon. Nah, aturan-aturan ini kami tetapkan untuk kebaikan semua teman-teman, untuk menjadi yang lebih baik dari sekarang, untuk menjadi generasi perubahan, generasi emas di era yang akan datang. Era sekarang ini adalah era 4.0, jadi serba cepat, kemudian serba kreatif. Kreativitas teman-teman ini ditunggu oleh negara. Oke. Oke, terima kasih itu pemaparan dari kami, motivasi kami untuk teman-teman. Jangan sungkan-sungkan untuk share bila ada hal-hal yang ditanyakan, silakan nanti di sesi ini akan ada tanya jawab oleh Pak Bani dan timnya. Bila ada hal yang tidak mengerti, tanyakan. Sekarang juga kita berikan luang waktu, tanyakan. Silakan tanyakan. Aktif, teman-teman aktif. Ini kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas, teman-teman tinggal diraih. Karena 99% kalian akan menerima GIP kuliah. 1%-nya persyaratan dan segala macamnya, teman-teman semua. Itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf. Tadi saya di WhatsApp oleh Pak Ketua memberikan salam pada teman-teman semua bahwa Pak Ketua menyambut teman-teman di STMI Kikmi Cirebon untuk bergabung dengan STMI Kikmi dalam program beasiswa KIP untuk menjadi generasi perubahan. Itu saja Pak Bani, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Odi atas arahan dan bimbingannya untuk kita semua. Sangat memotivasi kita semua dalam meraih masa depan yang lebih baik ya untuk teman-teman semua. Jadi jangan sampai disia-siakan dengan kesempatan ini. Nah, yang perlu kalian ketahui juga nih bagi kalian yang telah dinyatakan lulus dalam pengumuman hasil kemarin itu silakan untuk bisa melakukan daftar ulangnya dengan memperhatikan tata cara dalam pengumuman hasilnya yang telah disampaikan kemarin ya. Nah, di sana ada beberapa dokumen daftar ulang yang harus kalian kirimkan nanti. Untuk persyaratan daftar ulangnya itu bisa dikirimkan melalui pos atau melalui pengiriman jasa paket lain ke kampus STEMIK IKMI Cirebon, Jalan Perjuangan nomor 10B Majasem, Kota Cirebon. Ya, mungkin ada pertanyaan nih, apakah ada biaya daftar ulangnya, Pak atau Bu? Tidak sama sekali ya, teman-teman.
Jadi untuk yang telah dinyatakan lulus melalui jalur KIP kuliah di STEMIK IKMI Cirebon, ini daftar ulangnya itu tidak dipungut biaya, ya, alias gratis. Dan teman-teman yang telah dinyatakan lulus kemarin segera untuk melakukan daftar ulangnya, ya. Baik, untuk mekanisme selanjutnya nanti setelah daftar ulang, teman-teman nanti akan diarahkan untuk pengisian kartu rencana studi, ya, atau KRS. Nah, untuk pembahasan mengenai KRS, tata cara pengisiannya itu sekarang kita lanjut di acara yang ketiga yang akan disampaikan pemaparannya oleh Ibu Giftera Dwi Lestari. Silakan Bu Gita. Hatur nuhun Pak Bani atas waktunya. Saya izin share dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Giftera Dwi Lestari. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Gita. Saya adalah ketua prodi dari prodi TI. Ya, jadi teman-teman yang mengambil program studi teknik informatika nanti ke depannya akan lebih sering untuk ketemu saya, ya. Saya pada pagi hari ini akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai KRS atau Kartu Rencana Studi. Ya. Nah, KRS itu apa sih? Nah, teman-teman beda dengan ketika teman-teman sekolah, dimana kalau teman-teman sekolah kan ketika registrasi ulang di kelas selanjutnya gitu ya, teman-teman hanya melakukan misalnya SPP gitu. Tapi di perkuliahan di kampus teman-teman itu ada yang namanya harus melakukan pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi. Di KRS ini teman-teman nanti mengisikan mata kuliah apa yang akan diambil pada semester yang akan datang. Mata kuliah, mulai dari mata kuliah, praktikum, kemudian misalnya skripsi, magang, gitu. Itu teman-teman isikan ketika teman-teman melakukan KRS. Nah, KRS ini dilakukannya setiap teman-teman akan memasuki semester baru, gitu. Jadi ini kan teman-teman mau masuk ke semester 1. Jadi teman-teman sebelum masuk ke semester 1, teman-teman harus melakukan pengisian KRS untuk mengambil mata kuliah yang semester 1 gitu. Begitu juga nanti di semester selanjutnya ketika teman-teman mau masuk ke semester 2, teman-teman akan melakukan pengisian KRS untuk mengambil mata kuliah semester 2. Tuh. Di KRS ini nanti isinya adalah mata kuliah, gitu ya. Nomor kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS-nya berapa. Nah, KRS ini sifatnya wajib bagi teman-teman setiap semester. Jadi mohon diingat, setiap semester, setiap akan masuk semester baru, teman-teman jangan lupa untuk melakukan pengisian KRS. Nah, teman-teman, KRS ini sifatnya wajib. Ya. Teman-teman wajib untuk mengisi KRS pada waktu yang sudah ditentukan oleh program studi. Nah, untuk teman-teman yang di tahap gelombang 2 tahap 8 ini, pengisian KRS-nya diisi hari ini juga. Gitu. Mohon diisi hari ini juga. Karena untuk teman-teman yang mahasiswa baru ini, nanti kan teman-teman dapat NIM, dapat nomor induk mahasiswa. Teman-teman baru dapat nomor induk mahasiswa itu ketika teman-teman sudah melakukan pengisian KRS. Jadi buat teman-teman yang belum melakukan pengisian KRS, mohon maaf kita tidak bisa memberikan nomor induk mahasiswa karena teman-teman belum terregistrasi di STEMIK IKMI Cirebon namanya. Gitu. Kalau pengumuman kelulusan itu ya hanya diterima saja gitu. Tapi bukti teman-teman mau berkomitmen untuk lanjut untuk mengikuti semester 1 dan seterusnya di STEMIK IKMI Cirebon, teman-teman wajib namanya melakukan pengisian KRS di semester 1 ini gitu. Nah, semester 1 ini
mohon teman-teman nanti mengisi KRS setelah pemaparan atau sosialisasi ini selesai. Untuk link KRS-nya bisa teman-teman cek di surat pengumuman kelulusan PMB-nya. Di situ sudah ada link untuk mengisi KRS. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengurus KRS, nah di semester 1 resikonya adalah teman-teman tentu tidak dapat NIM karena belum teregistrasi sebagai mahasiswa di STM IKMI Cirebon. Nah, yang kedua adalah teman-teman tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, kemudian tidak tercantum namanya dalam absen, tidak tercantum namanya dalam daftar peserta ujian UTS maupun UAS. Ya. Kenapa? Yaitu tadi karena teman-teman tidak melakukan registrasi mengambil mata kuliah gitu di semester tersebut. Sehingga teman-teman namanya tidak tercantum baik untuk kegiatan kegiatan belajar mengajar atau untuk absennya gitu ya. Baik di peserta di daftar peserta ujian gitu. Resikonya ya kita kan setiap semester pasti ada yang namanya rekap absen ya. Di sekolah juga dulu ada yang namanya rekap absen, kehadiran teman-teman itu sakit berapa kali, misalnya hadir berapa kali, izin berapa kali, itu kan selalu ada. Nah, resikonya ketika teman-teman tidak mengisi KRS, nama teman-teman kan berarti belum tercantum dalam absen. Maka walaupun misalnya teman-teman, saya hadir kok di kelas tersebut gitu ya, saya ikut terus di kelas tersebut gitu. Tapi kan teman-teman namanya belum tercantum dalam absen, maka tidak bisa kita rekap kehadirannya. Seperti itu. Maka yang tadi seperti Pak Odi jelaskan, kehadiran 70% itu kemungkinan tidak bisa teman-teman penuhi gitu karena teman-teman tidak melakukan pengisian KRS. Begitu juga dengan UTS dan UAS-nya karena nama teman-teman belum tercantum maka tidak bisa mengikuti UTS dan juga UAS. Nah, resiko selanjutnya adalah karena teman-teman tidak mengisi KRS, teman-teman tidak terekap aktif dalam perkuliahan semester tersebut, maka teman-teman nanti secara otomatis di pangkalan data pendidikan tingginya itu statusnya akan nonaktif atau tidak aktif. Gitu. Jadi setiap semester kampus pasti melaporkan kegiatan perkuliahan mahasiswa ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, kalau teman-teman yang tidak mengisi KRS, tadi kegiatan belajarnya tidak terekap, absennya tidak ada, UTS tidak ikut, UAS tidak ikut, maka kan statusnya otomatis nonaktif, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan perkuliahan di STM IKMI Cirebon. Resikonya seperti itu. Maka saya ingatkan, mohon diingat teman-teman semuanya, setiap semester harap untuk mengisi KRS. KRS ini sifatnya wajib. Nah, teman-teman kan sudah dapat pengumuman ya masing-masing, sudah menerima pengumuman hasil penerimaan mahasiswa baru di IKMI. Di situ ada link pengisian KRS. Saya selanjutnya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi KRS. KRS semester 1, teman-teman bisa isi secara online melalui link yang sudah disediakan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini dari sisi admin ya, teman-teman. Nah, nanti apa saja yang harus diisi? Yang pertama, teman-teman mengisi email atau mungkin nanti sifatnya harus login dulu ke akun Google, akun Gmail teman-teman masing-masing. Ya. Yang kedua adalah mengisi biodata teman-teman. Yang pertama adalah nama lengkap, mohon ditulis dengan jelas, artinya tidak disingkat, ditulis sesuai KTP dan sesuai dengan ijazah terakhir atau ijazah SMA teman-teman. Gitu. Jadi misalnya kalau di KTP-nya SKL. nama saya misalnya Giftera Dulustari, tapi di sini saya nulisnya Giftera D aja
ya biar cepat gitu. Mohon jangan seperti itu. Tetap teman-teman tulis nama lengkap, nama saya Giftera Dwi Lestari. Di ijazah nama saya Giftera Dwi Lestari. Di KTP nama saya Giftera Dwi Lestari. Maka di sini teman-teman saya tuliskan Giftera Dwi Lestari. Tetap seperti itu. Jadi tetap konsisten menuliskan nama teman-teman. Jangan karena terlalu panjang teman-teman singkat. Nanti jadinya kesesuaian datanya itu tepat ya. Kemudian pilih program studi sesuai dengan apa yang sudah dipilih teman-teman ketika mendaftar di STEMIK IMI Cirebon. Untuk prodi teknik informatika ya pilih teknik informatika, manajemen informatika, kemudian ada pilihan yang lainnya komputerisasi akuntansi gitu ya. Mohon pilih sesuai dengan apa yang sudah teman-teman pilih ketika mendaftar di STEMIK IMI Cirebon. Nah, untuk gelombangnya teman-teman ini sekarang di gelombang 2. Tahapnya adalah tahap 8. Tahap 8 ya Pak Bani. Terus selanjutnya teman-teman di sini ada pengisian untuk memilih ukuran jas alma mater. Jadi kan teman-teman akan mendapat alma mater kampus STEMIK IKMI Cirebon. Nah, di sini teman-teman silahkan memilih ukuran jas alma mater yang sesuai dengan ukuran badan teman-teman masing-masing. Di sini sudah ada detailnya, kita cantumkan. Untuk ukuran S, panjangnya 66 cm, lingkar dadanya 100 cm, panjang tangannya 56 cm, dan seterusnya kita memberi teman-teman pilihan sampai ukuran XXL. Ya, jadi sebelum teman-teman memilih, silahkan ukur dulu badannya atau ukur dari baju yang paling sesuai ukurannya dengan badan teman-teman. Kemudian pilih di sini ukuran yang sudah sesuai dengan ukuran teman-teman masing-masing. Ya, jangan kekecilan. Kalau kegedean mungkin nggak apa-apa ya, masih bisa dipakai. Tapi kalau kekecilan kan bisa tidak masuk gitu di badannya. Nah, untuk mata kuliah yang diambil, teman-teman, di gelombang 2 tahap 8 ini, teman-teman kita sudah siapkan perkuliahan yang bisa teman-teman ikuti mulai minggu depan. Untuk perkuliahan normalnya, teman-teman itu ada di bulan Oktober. Nah, sambil menunggu perkuliahan di bulan Oktober, teman-teman bisa mengikuti perkuliahan khusus, yaitu 3 mata kuliah awal bisa teman-teman ikuti mulai minggu depan, yaitu ada mata kuliah Pancasila. Jadi nanti di sini teman-teman mata kuliah yang diambil mohon diingat pilih Pancasila, kemudian bahasa Inggris dasar, dan juga mata kuliah pengetahuan dasar teknologi informasi. Nah, 3 mata kuliah ini bisa teman-teman ikuti mulai minggu depan secara daring. Untuk mata kuliahnya semua prodi sama ya, untuk program studi teknik informatika, manajemen informatika maupun komputerisasi akuntansi, mata kuliah yang dipilih adalah Pancasila, kemudian bahasa Inggris dasar, dan juga pengetahuan dasar teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada pengisian identitas. Teman-teman di sini menuliskan lagi nama lengkap teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada pengisian untuk nomor WhatsApp atau nomor handphone yang aktif bisa kita hubungi. Ya, nomor WhatsApp dan atau nomor telepon yang aktif. Kemudian isian selanjutnya adalah nomor induk siswa nasional. Teman-teman masing-masing pasti punya nomor induk siswa nasional ya dari sekolah, kemudian nomor induk kependudukan atau nomor KTP, nomor induk KTP. Kalau misalnya teman-teman belum punya KTP, ini bisa teman-teman lihat di kartu keluarga. Gitu. Di situ ada nomor induk kependudukan teman-teman. Jadi walaupun belum punya KTP, nomor induk kependudukan itu teman-teman pasti punya, bisa
dilihat di kartu keluarga. Nah, isian selanjutnya adalah tempat tanggal lahir. Isikan sesuai dengan tempat tanggal lahir teman-teman, kemudian jenis kelamin, kemudian golongan darah. Kalau belum tahu golongan darahnya apa, bisa pilih yang other. Kemudian tingkat atau semesternya, pilih yang semester ganjil. Agamanya silahkan isi sesuai dengan agama teman-teman masing-masing. Status mahasiswa itu diisi dengan pilihannya yang status mahasiswa biasa, pilihan yang pertama. Nah, bukan titipan atau tugas belajar, silakan teman-teman pilih yang biasa. Kemudian status sipilnya disesuaikan apabila teman-teman belum menikah ya silakan pilih yang belum kawin, atau mungkin ada teman-teman yang sudah menikah, silakan pilih yang kawin. Nah, asal lingkungan kebudayaan itu adalah suku asli teman-teman. Untuk yang dari Sunda silakan pilih yang Sunda atau Jawa, Batak, atau kalau bukan ketiganya silakan pilih yang other gitu. Jadi kalau tidak tercantum di sini pilih yang other. Nah, selanjutnya ada tahap pengisian alamat. Alamat mohon isikan sesuai KTP. Yang pertama itu teman-teman isikan nama jalannya atau nama ya alamat di KTP. Kemudian RT-nya, RT berapa, RW berapa, kelurahannya apa, kecamatannya apa, kota kabupatennya apa, provinsinya, kemudian kode posnya berapa. Ya, lengkap. Jadi mulai dari nama jalan sampai kode pos. Terus untuk alamat tinggal saat ini diisikan sesuai dengan tempat tinggal teman-teman. Untuk teman-teman yang tinggalnya sesuai dengan alamat KTP, ya silakan diisikan lagi alamat yang sesuai dengan KTP teman-teman tadi di atas. Nah, kalau di sini diisikannya langsung ya dalam satu isian. Diisinya nama jalan, RT RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, teman-teman isikan di sini. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ngekos atau misalnya KTP-nya alamat tempat tinggalnya beda dengan KTP karena misalnya ikut dengan tante, ikut dengan nenek, atau misalnya ngekos atau kerja, mohon maaf, atau yang kontrak di alamat yang beda dengan KTP teman-teman, ya silakan diisikan sesuai dengan tempat tinggal teman-teman masing-masing. Gitu. Selanjutnya ada pengisian riwayat pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, pengisiannya adalah di sini nama sekolah, garis miring, lulusan, tahun lulusan. Jadi misalnya nama sekolahnya SD1 SDN 1 Karya Mulia, garis miring 2019 gitu. Tahun lulusnya 2019, maka diisi garis miring 19 gitu. Seterusnya sama mohon diisi nama sekolah, garis miring tahun lulus. Nah, untuk yang D1, D2 atau D3 ini tidak perlu diisi. Kemudian terdaftar pertama kalinya ini teman-teman isikan terdaftar pertama kali di STEM di Cirebon, pilih yang iya. Kemudian jenjang atau program studinya itu untuk yang D3 itu untuk teman-teman yang memilih program studi komputerisasi akuntansi dan juga manajemen informatika. Untuk yang sarjana adalah teman-teman yang mengambil program studi teknik informatika. Nah, terus tahun masuknya itu diisi tahun 2021. Program studinya tadi sesuai dengan apa yang sudah dipilih teman-teman ketika masuk mendaftar ke STEM di Cirebon. Nah, untuk perguruan tinggi lain, program jenjang studinya ini silakan dikosongkan saja. Ini tidak perlu diisi, jadi cukup sampai program studi.
Nah, selanjutnya ada riwayat bekerja bagi teman-teman yang misalnya sedang bekerja gitu, tapi untuk teman-teman yang GIP kan tidak ada yang bekerja, ya ini bisa dikosongkan. Namun apabila memang ada yang bekerja, silakan diisi nama perusahaannya, jabatannya apa, kemudian alamat perusahaannya. Nah, akomodasi itu adalah untuk teman-teman yang tinggal di Cirebon ataupun yang dari luar kota tinggal di Cirebon. Ini diisi tinggal di Cirebonnya sejak kapan, kemudian hubungan dengan yang ditinggalinya itu misalnya dengan orang tua, dengan kakak, atau ngekos atau asrama. Nah, untuk orang tua atau wali itu yang pertama, nama orang tua atau ibu atau wali diisikan dengan nama orang tua, dengan nama ibu atau wali perempuan teman-teman. Kemudian nama orang tua bapak atau wali diisikan dengan nama bapak atau wali laki-laki teman-teman. Selanjutnya ada pengisian nomor handphone orang tua atau wali, diisi dengan nomor telepon, nomor handphone orang tua wali yang bisa dihubungi. Kemudian alamat orang tua atau wali diisikan dengan jelas. Kemudian pekerjaan orang tua walinya apa, nama instansi atau perusahaannya, untuk yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai ya silakan diisi jabatannya apa, terus pendidikan terakhir orang tua apa. Kemudian ini ada yang membiayai pendidikan. Yang membiayai pendidikan misalnya teman-teman biayanya dari orang tua, ya silakan ini diisi nama orang tuanya, alamat rumahnya, kemudian hubungannya apa, pekerjaan, nama instansi, perusahaan, jabatan, alamat. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk mengupload foto atau pas foto untuk keperluan data dan juga untuk keperluan pembuatan KTM ini fotonya. Jadi mohon jangan asal upload foto. Yang perlu diupload di sini adalah pas foto formal. Ya, untuk backgroundnya bebas warnanya. Mohon pas fotonya formal sebaik mungkin karena ini adalah untuk pembuatan KTM teman-teman yang akan teman-teman gunakan atau teman-teman lihat nih selama teman-teman studi di STM Ilmu Cirebon. Ya silakan foto yang upload foto yang terbaik. Kemudian ada untuk penguploadan KTP atau scan KTP atau foto KTP dan juga foto kartu keluarga. Jadi sebelum teman-teman mau mengisi KRS, ini mohon disiapkan dulu apa yang mau diupload. Yang pertama ada foto, pas foto. Ya, mungkin sekian teman-teman penjelasan dari saya pengisian KRS-nya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Halo Pak Bani. Ya, halo. Oke, sudah selesai Pak Bani, mangga dilanjut. Ya, baik teman-teman. Terima kasih kepada Ibu kita yang telah memberikan penjelasannya terkait dengan tata cara pengisian KRS-nya. Perlu kalian ingat juga bahwa kalian yang telah diterima di STM IPI Cirebon melalui jalur kuliah ini dengan cuma-cuma ya, alias gratis teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini untuk segera melakukan daftar ulang pertama, kemudian mengisi KRS-nya, dan sebelum kalian mengikuti kegiatan diwajibkan untuk segera mengisi KRS-nya hari ini ya. Dan itu kalian tinggal aktif saja mengikuti kegiatan perkuliahannya. Jadi seperti itu mekanismenya teman-teman.
Nah, bagaimana setelah mengisi KRS, itu kalian akan mengikuti kegiatan perkuliahan yang nantinya akan kami berikan link beserta akun Smart Learning-nya, dan yang akan disampaikan nanti dalam acara yang keempat ini oleh Bapak Irfan Alianpom. Berikut yang selaku admin e-learning-nya dari STEM kepada Bapak Irfan Ali, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Bani. Suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang perkuliahan yang berbasis online ya. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pembiayaan pada Pak Odi dan untuk KRS di Bu Gita ya. Selanjutnya setelah Mas atau Mbaknya ya, mengisi KRS, nanti saya akan menerima data berupa pendaftaran dari Mas dan Mbaknya gitu ya. Selanjutnya nanti akan saya buatkan username dan password ya. Nah, selanjutnya nanti tinggal Masnya atau Mbak ini menunggu konfirmasi dari kita berupa email ya. Nanti ada email masuk berupa password dan username dan password untuk masuk di Smart Learning. Oke, setelah masuk di username, mendapatkan username, kalian bisa buka Smart Learning-nya seperti contohnya. Nah, nanti Masnya atau Mbaknya akan belajar menggunakan smartlearning.ikmi.ac.id. Nah, ya nanti link ini akan ada di email ya. Ini linknya ya. Ini saya sudah kirim di chat ya. Silakan kalau misalkan mau coba-coba buka ya gitu ya. Tapi kan kalian belum dapat username ya. Nah, ini nanti pada saat homepage. Nah, ini kan di homepage. Nah, kalian masukkan username dan password. Ya. Nah, ini contoh saya punya Ronaldo ya. Saya dengan Ronaldo ya, contohnya seperti ini. Jadi nanti akan ada mata kuliah yang aktif pada semester yang Mas atau Mbaknya tempuh gitu ya. Ini contoh di tahun akademik 2021 ganjil semester 1, berarti semester ganjil semester 1 ya gitu ya. Nah, di sini KBM ganjil tahun akademik 2021 TI. Ini contohnya untuk kelas TI ya. Kalau misalkan RPL berarti TA 2021 RPL 1, SI TA 2021 SI 1. Dan selanjutnya Kak. Ya. Nah, ini ada homepage My Course, Personal Agenda, Progress, dan Social Network. Kita biasanya berkutik di My Course. Ya, My Course ini jadi adalah course-nya Mbaknya dan Masnya untuk melakukan kuliah atau belajar secara online ya, seperti itu. Nah, di sini ada bahasa Inggris dasar, Pancasila, pengetahuan dasar. Ya, pengetahuan dasar teknologi informasi berarti bukan berarti ini adalah prodi TI ya, karena teknologi informasi. Ini hanya mata kuliahnya saja, karena sebab kemarin itu ada beberapa mahasiswa mengatakan kok saya di sininya pengetahuan dasar teknologi informasi padahal saya prodinya SI gitu. Ini hanya MK ya, mata kuliah seperti itu. Nah, selanjutnya kalian jika sudah buka, kalian misalkan nggak ini apa mau dirubah passwordnya ya, mau dirubah passwordnya dengan cara edit profile ya. Edit profile di sini masukkan, kalau misalkan di sini ada yang ingin dimasukkan tambahan,
ya, tambahan seperti email. Ini silakan Anda masukkan email gitu ya. Ini kan default ya, tapi kalau misalkan Masnya dan Mbaknya itu sesuai email ya, maka ini akan menggunakan email kalian gitu ya. Nah, kalau misalkan sesuai ya, kalau misalkan tidak sesuai, maka ini defaultnya seperti ini. Nah, phone-nya silakan masukkan nomor handphone atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungin ya, gitu ya. Bisa dihubungin, silakan masukkan. Percayanya jika kalian ada yang bisa dihubungi atau misalkan nomor handphone, nomor WhatsApp, masukkan saja gitu ya. Nah, terus misalkan kalian mau masukkan gambar ya, ini polos ya, silakan masukkan gambar kalian saja gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah diubah ya gitu ya, diubah, ini ada Skype atau LinkedIn ya, LinkedIn kalian misalkan mau punya Skype atau LinkedIn, masukkan saja gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin merubah, otomatis kalian masukkan passwordnya gitu ya. Password awal seperti apa ya, misalkan password awal. Nah, ini kita mau ubah yang kedua ya. Nah, ini week ya, jadi itu terserah kalian, bebas ya. Jadi kan ini kalian nanti kan akan menerima username dan password. Nah, besar kecil huruf itu dipastikan benar ya. Jadi kan nanti ada huruf besar atau huruf kecil, itu kalian masukkan secara benar gitu ya. Nah, ini contoh saya masukkan. Nah, ini salah ya. Saya coba lagi. Ini konfirmasi. Jadi ada password awal, new password, dan konfirmasi password ya. Jadi konfirmasi password ini sama dengan new passwordnya. Oke. Nah, ini saya sudah mengganti password. Saya coba ganti password saja ya. Oke. Tinggal selanjutnya kita kembali ke my course. Oke. Kembali ke my course. Nah, ini contoh ya. Contoh ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar. Contoh saya mau belajar Pancasila. Gitu ya. Kita mau belajar Pancasila. Apa saja sih yang ada di Pancasila? Nah, di sini ya. Nah, ini adalah halaman untuk pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila, gitu ya. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya kita pertama pahamin dulu apa sih yang ada di mata kuliah Pancasila tersebut. Ya. Di sini selamat datang di program pembelajaran learning untuk mata kuliah Pancasila. Dengan mata kuliah ini memuat 14 modul ya, karena kan kita pertemuan 16. Nah, 16 ini ada 14 kali pertemuan untuk pembelajaran seperti biasa, dan untuk UTS dan UAS. Jadi kan total 16 ya, 14 untuk 14 ini untuk modul, UTS dan UAS itu di UTS itu di pertemuan 8, UAS itu di pertemuan 16 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini course description. Apa sih isi dari course description ini? Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari mata kuliahnya tersebut ya. Ini deskripsi umum ya. Di sini ada tujuannya apa saja. Nah, ini struktur atau konten pembelajaran modul tiap minggunya. Jadi modul 1 ini apa, modul 2 ini apa. Jadi setiap mata kuliah itu berbeda-beda ya. Jadi di sini kan 1, 2, 3 sampai 7 dan UTS ya, UTS ke-8 ya, pertemuan ke-8. 9 sampai 15 ini adalah pertemuan biasa lagi ya. Dan ini adalah UAS ya, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada metode pembelajarannya. Nah, metode pembelajaran tersebut ada video tutorial ya, video tutorial dan pemaparan bahan pembelajaran yang berupa PowerPoint atau dokumen atau PDF ya. Nah, di sini ada juga referensinya dari mana, misalkan PDF atau pembelajaran ini ambilnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin melihat
bukunya ngambil dari mana? Nah, ini bisa kita cari referensinya seperti itu ya. Nah, ini video pengayaan. Video pengayaan ini biasanya ada pemaparan dari video dari pembelajaran tersebut ya. Nah, diskusi dan tanya jawab, latihan mandiri dan tes formatif atau bisa di sini Direktorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, ini ada pendidikan Pancasila, pendidikan filsafat ya, filsafat Pancasila, filsafat Pancasila yuridis kenegaraan. Nah, di sini juga ada RPS-nya, ya, ada RPS. Ya, di sini sudah komplit semua ya. Udah ada RPS-nya, SOPCPNK-nya gitu. Nah, ini sudah pertemuannya gitu ya. Per pertemuan dia melakukan tentang apa ya mata kuliahnya, itu sudah lengkap. Nah, ini Zoom-nya ya, Zoom. Kita selanjutnya pembelajarannya di sini ada kita menggunakan learning pad ya. Semuanya ada di learning pad. Jadi untuk pembelajaran modul 1, 2, 3, 4 kita belajarnya di mana sih? Kita belajar di learning pad ya, seperti itu. Nah, ini setiap minggu pasti ada learning yang aktif ya. Ini contohnya, ini kan saya sebagai student ya. Saya sebagai student, kalau misalkan sebagai dosen beda lagi ya. Jadi setiap minggunya pasti ada mata kuliah yang aktif ya. Jadi ini contohnya pertemuan pertama atau pertemuan ke-1 ya. Tadi tentang modulnya konsep urgensi pendidikan Pancasila. Nah, ini contohnya ya di sini ya. Nah, ini progres ya. Kenapa ada progres? Nah, ini progres ini untuk pencapaian absen kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 100% atau kurang dari itu, silakan mohon dipenuhi untuk mata kuliah tersebut ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan progres ini? Kita buka ya, kita buka pertemuan pertama. Ya, contoh. Nah, ini udah naik nih 15% ya, karena sudah kita buka satu topik ya, pengantar topik 1. Ini kita sudah buka dan progresnya pun bertambah ya, seperti itu. Nah, progres untuk tes terluas ya progres. Tapi untuk pembelajaran kita pahami untuk untuk pembelajaran ini kita harus mengetahui progres kita gitu ya. Selanjutnya kita klik aja. Nah, ini udah centang ya. Sudah centang, selanjutnya nanti di sini ada pembelajarannya. Oke, videonya belum dimasukkan sama dosennya. Jadi nanti ada video ya. Oke, nah di sini ada pengantar topiknya. Jadi kita nggak bisa skip ya. Kita langsung karena prerequisite ya. Itu ada tulisan prerequisite complete. Jadi kita harus menyelesaikan satu persatu dari si modul tersebut. Ya. Ini sudah dapat 38%. Selanjutnya bahan topik. Naik lagi ya 50%. Oke. Nah, ini belajarnya. Ini buku-bukunya ya. Bukunya ini modulnya ya. Masalah lingkungan. Oke, selanjutnya referensi pendukung. Oke. Ini entah kenapa ya seperti ini ya. Selanjutnya video pengayaan. Ya, nambah lagi ya 75%. Nah, ini ada videonya, kita bisa play di sini. Sebentar, ada suaranya ya. Saya share ada suaranya. Oke.
dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara Nah, ini contohnya seperti ini. Ideologi yang tahan banting sekaligus paradoksal. Nah, itu ya. Ini adalah pembelajaran yang berupa videonya ya. Jadi di sini ada tes juga ya. Tes pertemuannya seperti itu. Nah, ini ya tesnya. Jadi nanti mohon maaf di mute dulu ya yang lainnya. Oke, jadi di sini sorry ya, saya mute ya. Oke, nah jadi nanti di sini ada tes pertemuan pertama. Eva gimana? Oke ya. Sebentar. Oke, selanjutnya. Nah ini tes ini harus diselesaikan ya. Nah karena dia tidak akan bertambah kalau sebelum dia menyelesaikan tes pertemuan gitu ya. Nah, kita skip juga dia tidak akan bertambah ya. Tuh. Dia belum centang. Gitu ya. Dia belum centang, kita harus menyelesaikan tesnya seperti itu ya. Saya coba isi ya. Saya coba isi asal. Saya coba isi asal ya. Biar nanti kita mengetahui nilai, bukan nilai ya, persentasi keaktifan ya. Keaktifan. Oke, contoh ya. Kita save. Nah. Oke. Dan maka 100% ya. 100%. Nah, ini sudah menyelesaikan satu modul untuk pembelajaran learning ya, di smart learning seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi untuk Zoom kan kita nanti akan ada pembelajaran lewat Zoom. Nah, pembelajaran lewat Zoom modelnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalian bisa mendengarkan, kalian bisa melihat apapun yang dosen itu share ya, apapun yang dosen itu share. Jadi pembelajaran yang di-share oleh dosen kalian bisa lihat ini melalui Zoom seperti ini. Nah, untuk selain di Zoom, kita menggunakan learning ya, smart learning.ip.ac.id. Jadi semua mata kuliahnya itu sudah ada di sini semua. Jadi kalau kalian ingin back ya, kalian bisa ke home ya. Di sini ada sih. Kalau misalkan kalian pengguna ponsel, kalian klik 3 ini ya. Terus klik collapse. Nah, ini full ya. Ya, ini untuk melihat secara full layar gitu ya. Kalau kalian pengguna ponsel. Ya, kalau misalkan pengguna laptop, otomatis di sini juga 1 dan 2 gitu ya. Ini yang satu ini adalah listnya ya. Ini adalah listnya. Ini adalah tampilannya seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan laptop ada 2 ya. Tapi kalau misalkan ponsel, dan ponsel kan layarnya kecil, jadi kalian bisa klik collapse. Nah, ini collapse ini untuk menyesuaikannya. Nah, selanjutnya kita home aja ya. Kita home untuk kembali ke menu utama ya. Menu utama di Pancasila tersebut ya. Nah, ini adalah metode pembelajaran berbasis learning atau distributed learning. Oke. Saya kembalikan lagi ke acara ya. Karena sudah selesai ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih Pak Bani. Kita kembalikan. Ya, baik Pak Irfan, sudah selesai. Oke. Baik teman-teman, terima kasih kepada Pak Irfan yang telah
memaparkan dan menjelaskan terkait smart learning-nya yang akan kalian gunakan nanti sebagai kegiatan perkuliahannya ya teman-teman. Nah, terkait informasi akun smart learning-nya itu kalian ikuti mekanismenya terlebih dahulu yang tadi disampaikan oleh Bu Gita di awal ya, bahwa sebelum kalian mengikuti kegiatan perkuliahan itu harus mengisi terlebih dahulu kartu rencana studinya atau KRS-nya. Nah, untuk link KRS-nya itu kami telah menyampaikan dalam pengumuman hasil kemarin. Itu silakan kalian dibuka kembali hasil pengumumannya. Di sana ada link KRS untuk jalur KIP khusus ya, karena berbeda link KRS-nya dengan jalur reguler. Jadi jangan sampai salah mengisi link KRS-nya. Nah, setelah Iya, Pak Bani. ya, baik teman-teman, sebelum kepada cara penutup nih, kami buka terlebih dahulu mungkin untuk sesi pertanyaannya dari teman-teman semua. Silakan bisa menyampaikannya melalui raise hand atau melalui chat di Zoom-nya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Mas Olanda barangkali mau bertanya, Mas, silakan. Ya, sambil Ada yang mau bertanya, teman-teman? menunggu pertanyaan mungkin tambahan dulu ya, Podi dari akademik. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi kan teman-teman bisa mulai perkuliahan mulai minggu depan. Untuk teman-teman yang sudah mengisi KRS, kan hari ini pengisiannya, nanti akan mendapatkan username dan password untuk mengakses e-learning dari admin. Nah, untuk perkuliahannya sendiri teman-teman itu mulai di minggu depan. Nah, jadwalnya itu di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Nanti mungkin jadwal detailnya akan di-share lagi ya, Pak Bani dari FO maupun nanti teman-teman bisa masuk ke grup Prodi. Nah, untuk metodenya, teman-teman, kita pembelajarannya itu adalah secara daring. Nah, setiap semester, teman-teman, itu satu semesternya adalah masa kuliahnya selama 16 minggu. Untuk minggu 1 sampai minggu 7, teman-teman, adalah perkuliahan sebelum UTS. Minggu 8 adalah teman-teman pelaksanaan UTS, mengikuti perkuliahan sebelum UAS. Gitu. Jadi perkuliahan itu ada di minggu 1 sampai 7, kemudian di 9 sampai 15. Minggu 8 UTS, minggu 16 UAS. Nah, untuk metodenya, metode pembelajaran teman-teman nanti teman-teman itu di sistemnya di Stanbic IKMI Cirebon. Untuk pembelajaran online di minggu pertama sampai minggu ke-7 itu teman-teman mengikuti pembelajaran melalui telekonferensi Zoom. Ya, jadi misalnya teman-teman mendapatkan jadwal mata kuliah Pancasila di hari Rabu atau Selasa. Misalnya teman-teman mendapatkan mata kuliah Pancasila di hari Selasa mulainya jam 8 sampai jam 9.40. Nah, di jam 8 atau 45 menit pertama itu teman-teman mengikuti dulu perkuliahan telekonferensi di Zoom. Gitu. Zoom-nya adalah teman-teman kita menggunakan Zoom yang ini. Username maksud saya meeting ID maupun passwordnya sama. Nanti teman-teman silakan masuk ke breakout room-nya, mengikuti perkuliahan selama 45 menit itu di Zoom. Nah, untuk selanjutnya sampai dengan selesai atau sampai dengan 9.40 ya, teman-teman mengakses e-learning mata kuliah tersebut. Gitu. Jadi di e-learning kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irfan, nanti di situ ada modul-modul yang perlu diakses oleh teman-teman, mulai dari modul 1 sampai dengan modul 15 ya, untuk pertemuan ke-15. Nah,
teman-teman kalau sudah mengakses sudah mengikuti perkuliahan telekonferensi selama 45 menit, barulah teman-teman mengakses ke e-learning. Nah, kalau sudah dua-duanya, sudah mengikuti dua-duanya, baru kehadiran teman-teman terekap di rekap perkuliahan kehadiran teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin segitu dari saya. Apabila ada tambahan, mungkin Pak Odi atau Pak Irfan mangga disampaikan. Terima kasih, Pak Bani. Ya, terima kasih Bu Gita atas tambahan penyampaian materinya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Barangkali dari Pak Odi, silakan Pak Odi. Halo Pak Odi, ada yang mau ditambahkan Pak Odi? Halo, cukup Pak Bani, mungkin diskusi aja barangkali ada rekan-rekan kita dari mahasiswa yang Ya masih teman-teman, belum sekarang ada yang mau paham. ditanyakan? Ditegaskan kembali bahwa untuk regular keep ini nanti setelah acara ini langsung mengisi KRS, terus setelah mengisi KRS nanti hari Senin Zoom. Seperti itu Pak Bani. Oke, silakan barangkali ada yang tanyakan. Untuk pengisian KRS, teman-teman hati-hati pelan-pelan, jangan sampai buru-buru, jangan sampai salah input. Nanti pertemuan kali ini saya record, terus kemudian saya upload di YouTube, teman-teman bisa lihat kembali apa yang harus diisi. Misalkan teman-teman ada yang kelewat, silakan bisa diisi, bisa dicek ulang. Gitu Pak Bani. Oke, di chat mungkin ada yang bertanya Pak Bani. Ya, baik. Ini di chat ada yang bertanya nih, Pak Odi. Untuk perkuliahan khusus yang dimulai minggu depan itu wajibkah atau bagaimana ini, Pak Odi? Untuk perkuliahan minggu depan sifatnya wajib, jadi kita akan, ini spesial ya, artinya pembelajaran untuk gelombang 1 dan 2 seluruh tahap, itu akan kita mulai secepat mungkin. Artinya ini adalah spesial, gelombang spesial, jadi teman-teman lebih dahulu belajar dari teman-teman yang lain atau teman yang lain. Yang gelombang tahap sebelumnya sudah belajar minggu kemarin dan sekarang teman-teman akan mulai di minggu depan. Jadi tinggal mulai belajar standby. Jadi hal yang harus disiapkan teman-teman pertama kayak ngisi KRS nanti setelah acara ini, terus kemudian nanti Senin nanti di grup atau misalkan masuk ke masuk ke grup-grup WhatsApp untuk informasi penyampaiannya silakan masuk ke grup. Terus kemudian nanti akan ada jadwal dan akan mulai Senin. Gitu Pak Bani. Ya, terima kasih Pak Odi. Ya. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk pengisian KRS hari ini sampai jam 15 ya. Sampai jam 3 sore. Baik, terima kasih Bu Gita. Nah ini ada yang bertanya lagi nih dari Faizal Idovi. Pak, sekiranya dokumen atau PowerPoint-nya yang tadi bisa tidak di-share ke grup chat di grup WA mahasiswa ini gitu. Apakah bisa di-share Bu gitu? Sangat bisa sekali. Ya. Nanti di-share ke Bani. Ya, teman-teman, jadi nanti bisa didapatkan untuk file share PowerPoint yang tadi disampaikan, nanti akan saya share di WA grupnya ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga nih, mewakili dari teman-teman yang bertanya di prodi di jalur KIP ya. Untuk pertanyaan dari siapa ini ya? Bentar. Pak, apakah pengumpulan persyaratan fisik harus sekarang? Ya, teman-teman, silakan dipersiapkan terlebih dahulu persyaratannya, dokumen persyaratan yang telah disampaikan dalam pengumuman kemarin untuk jalur KIP kuliah, itu dalam pengumuman sampai dengan tanggal 7
7 Juli kalau tidak salah ya. Silakan teman-teman persiapkan terlebih dahulu selengkap mungkin ya, sesuai yang disyaratkan dalam pengumuman hasil kemarin. Nah, untuk mekanisme pengirimannya berhubung dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli ada masa PPKM darurat COVID ya, teman-teman nanti bisa mengirimkan dokumen tersebut melalui pos atau melalui jasa pengiriman lain ke Kampus Teknik IKMI Cirebon, Jalan Perjuangan nomor 10B Majasem, Kota Cirebon. Atau Pak, bagaimana jika saya dekat dengan kampus atau di wilayah Cirebon ingin mengirimkan dokumennya secara langsung ke kampus? Silakan, boleh. Asal di depan pos satpam itu kalian nanti tinggal dikasihkan ke security atau ke satpam Kampus Teknik IKMI Cirebon. Dan mungkin seperti itu, teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Satu lagi mungkin ya, Wadi. Apa? Gimana? Halo Pak Nah ini Bani. satu lagi nih. Mungkin. Ya silakan. Izin bertanya, untuk pengisian KRS yang mata kuliah itu harus memilih beberapa mata kuliah atau bagaimana Pak Odi? Ya, ini Bu Gita. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga, saya ulangi lagi. Untuk pemilihan mata kuliah itu teman-teman, semua prodi, baik teman-teman prodi TI atau teknik informatika, prodi manajemen informatika maupun prodi komputerisasi akuntansi, mata kuliah yang dipilih itu sama, ada 3. Yang pertama Pancasila, kemudian bahasa Inggris, terus yang ketiga adalah pengetahuan dasar teknologi informasi. 3 itu saja dulu. Dan itu harus sesuai dengan prodi yang dipilihnya mungkin ya. Untuk kita. prodi TI, Jadi, pilihannya 3 tersebut, prodi MI sama prodi KA ya dipilih sesuai dengan isiannya ya, teman-teman. Baik, terima kasih Bu Gita, Pak Odi, Pak Irfan yang telah memberikan beberapa arahan untuk mahasiswa-mahasiswa kita ini bisa memotivasi teman-teman mahasiswa di sana untuk berkuliah di Teknik IKMI Cirebon. Dan untuk informasi terkait dengan penyampaian materi ini mungkin akan di-share melalui Zoom-nya juga mungkin begitu ya Pak Odi? Melalui YouTube mungkin ya? YouTube. Ya, melalui YouTube. Nanti teman-teman bisa simak ulang di YouTube-nya yang akan kami share melalui WA grupnya. Baik teman-teman, yang saya banggakan mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk informasi-informasi berikutnya nanti akan kami sampaikan melalui WA grupnya ya. Dan apabila ingin bertanya terkait dengan kegiatan perkuliahan, pendaftaran ulang dan yang lainnya, nanti silakan bisa japri ke admin grupnya yang ada di Teknik IKMI Cirebon. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Untuk acara kali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.